bertemu dengan saya di Logos HKBP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga kami bisa mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu ini, kami sudah siap mendengar. Berkati semua Tuhan, orang yang mendengarkan bisa diubahkan dan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Kau berikan ya Bapa kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya jangan terhalang berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini ditulis dalam Yeremia 51 ayat 50. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul dalam hatimu. Adapun tema firman Tuhan ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kehidupan di pembuangan itu tidaklah menyenangkan. Itulah yang dialami umat Tuhan di pembuangan Babel, karena mereka melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka diluputkan oleh Tuhan. Tetapi oleh Nabi Yeremia mereka mengingatkan supaya berbalik lagi kepada Tuhan. Di kitab Yeremia 51 ayat 34 sampai 35 kita baca firman Tuhan. Yeremia 51 ayat 34 sampai 35, kemudian nanti kita baca juga 53 sampai 57. Yeremia 51 ayat 34 sampai 35, begini bunyi firman Tuhan. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak dan membuangkan aku. Ayat 35, biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Kemudian ayat 53 sampai 57. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 53. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawan akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, sebab Tuhan adalah Allah pembalas.
tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Ayat terakhir, aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami banyak masalah di pembuangan Babel, sehingga Nabi Yeremia datang untuk memberikan pencerahan. Demikianlah untuk kita juga saat ini, kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang nyata, dan Dia ingin kita supaya memujinya dan bersuka cita atas kebaikannya yang diberikan kepada kita, karena Dia mengasihi kita di dalam Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Apapun masalah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, jangan pernah lari dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat untuk kita semuanya, yaitu di surga. Mari kita berbalik dari kesalahan-kesalahan yang kita buat untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Bapa, untuk mengingatkan kami apapun masalah kami di dalam kehidupan kami akan tetap mengadu pada Tuhan yang bisa menyelesaikannya ya Bapa. Kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka lebih kuat, lebih teguh dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah semuanya takut akan Tuhan. Berkati semua jemaat HKBP Limo dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Salam.